Dengan ini selalu dioyak-oyak oleh berandal atau orang-orang yang keras itu ada sebutan pincing dan guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Atok episode ketiga. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat keren sekali. Masya Allah, jadi perkenalan dulu Pak. Ya, nama saya Pak Sugianto. Kebetulan saya di Padusunan Bidangan ini mengesuni dalam upacara adat dan guling selaku pemangku adat dan guling yang kebetulan untuk mengatur jalannya upacara adat dan guling di Dusun Bidangan, Kelurahan Bidanganrejo, Kapanewon, Karangrejo. Itu. Jadi teman-teman, di samping saya ini sudah ada Bapak Sugianta selaku pemangku adat ya Pak. Iya, betul. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang tradisi yang menjadi ciri khas dari Desa Bidanganrejo, yaitu cincin guling. Nah, mungkin langsung masuk saja ya Pak ke pertanyaannya. Silakan. Oke. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih Pak tradisi cincin guling itu? Ya, ini kan sebetulnya warisan budaya leluhur. Ini sudah lama, abad ke-15, kira-kira tahun 1400 Masehi. Kebetulan untuk dusun ini kerawan Punggawa Keraton dari Mojopahit, yaitu Eyang Sang Sanjaya dengan garwa yang dikawal oleh Senopati juga, Eyang Tokoyo dan Eyang Yudopati yang ada di Bidangan. Kebetulan Bidangan ini sudah ada tokoh masyarakat, ada 3 yang yang hadir dari yang itu, yaitu Eyang Brodonolo, Eyang Lunggunolo dan Nolobunco. Ini selaku cikal bakalnya di Dusun Bidangan, menerima dengan senang hati kerawan para punggawa keraton dari Mojopahit. Lama sekali untuk di Dusun Bidangan ini. Setelah datang di Bidangan, tujuannya adalah beliau ini kan mencari ketenangan dan mencari kehidupan karena lengsernya dari Keraton Mojopahit pada waktu itu. Setelah ada di Dusun Bidangan ini, semua kebutuhan makan, minum, sandang, dan tempat ini dicukupi oleh tokoh masyarakat, yaitu 3 tadi, Eyang Brodonolo, Eyang Lunggunolo, dan Nolobunco itu mencukupi semua kebutuhan hidup dari kerabat-kerabat itu. Setelah lama yang ada di sini, dia punya istilahnya gagasan atau ide akan membuat suatu bendungan sungai yang namanya sungai ini Ketunggawan, dengan tujuan untuk kemakmuran warga masyarakat yang ada di Bidangan. Itu. Jadi untuk tradisi cincin guling ini kaitannya erat sekali nih Pak sama Majapahit ini. Sangat erat, sangat erat. Karena kebetulan karena mengetahui beliau ini adalah punggawa keraton, tentu saja kedatangan beliau ini sangat dihargai dan sangat dipuji-puji untuk bisa membuat nanti kemakmuran itu. Untuk legenda dari tradisi cincin guling itu bagaimana Pak? Ini kan gini, yang namanya kita yang bukan istilahnya dari Keraton Mojopahit ini kan balas budi kepada masyarakat, membuat bendungan untuk kemakmuran pada masyarakat itu. Karena
kejadian ini betul-betul terjadi yang benar membuat kesejahteraan, membuat kemakmuran, membuat kerukunan, kedamaian dan sebagainya, maka warga masyarakat ini mengatakan atau mengangkat beliau adalah pahlawan petani yang ada di dusun Bedangan ini. Yang selanjutnya untuk perjalanan beliau, karena selalu mendapatkan suatu rintangan di jalan, itu karena banyaknya istilahnya berandal atau orang-orang yang ingin menguasai garonya yang Wisangkan Jaya, karena melihat kecantikan dari seorang putri dari Mojopahit itu selalu dioyak-oyak oleh istilahnya preman atau berandal yang pada waktu itu untuk menguasai itu. Namun karena beliau ini punya senjata yang ampuh pada saat itu, ini merupakan suatu semeti yang kalau dibunyikan apapun yang kena semeti itu akan serang. Cuma seperti itu hanya dibunyikan, orang-orang jahat itu semua bubar istilahnya itu. Nah, adanya tim guling ini suatu suatu tontonan atau sekarang permainan atau harian itu menggambarkan perjalanan beliau dari Mojopahit sampai Bedangan ini selalu dioyak-oyak oleh berandal atau orang-orang yang jahat itu. Ada sebutan cincing dan guling. Cincing itu karena eyang putri yang larinya itu tidak bisa kan, dalam bahasa Jawa itu memakai jarik, itu cincing, karena akan lari yang tidak bisa kalau seorang putri yang pakai jarik itu, maka cincin. Yang istilah guling itu mana atau hatinya para berandal itu guling karena melihat kecantikan seorang putri pembawa keraton dari Mojopahit itu. Maka ada di sini adalah cincin dan guling, itu suatu makna atau arti yang ada dua itu. Cincin karena sang putri lari dengan cincin, tapi yang guling itu artinya seorang berandal melihat kecantikan itu. Terus apa lagi yang selanjutnya Pak, kalau dalam merayakan tradisi ini tuh siapa saja Pak yang ikut berpartisipasi? Iya, ini kan gini, untuk dusun Bedangan ini kan ada 3 padusunan ya. Ada 3 padusunan, Bedangan 1, Bedangan 2, Bedangan 3. Pada waktu dulu itu hanya 1 Bedangan, tapi karena luasnya wilayah itu dipecah menjadi 3, Bedangan 1, 2, 3 itu. Nah, ini semua adalah handar BI, istilahnya anggung kebi, adanya upacara adat melihat pada waktu yang Wisangkan Jaya membuat suatu kemakmuran rakyat ini benar-benar tercipta pada waktu dulu. Hanya maka sangat-sangat menghargai, dan setiap ada pelaksanaan upacara adat, harinya itu Kemis Kliwon atau Senin Wage, patokannya adalah setelah panen raya di istilahnya di Bedangan ini. Itu setelah panen, terus kita mengadakan upacara adat yang sampai sekarang turun-temurun yang diwarisi oleh masyarakat. Karena saya selaku
generasi muda katakan itu, ya saya siap untuk melaksanakan atau meneruskan apa yang dilaksanakan dengan adanya tradisi upacara adat kencing guling di dusun Bidangan. Pada waktu upacara adat ini kan semua warga mengadakan kenduri di bawah dekat sungai Kedunggaon itu semua yang ada yang mempunyai nadar itu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nadarnya itu terlaksana. Masyarakat ini dengan tradisi itu menyembelih ayam jago. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin melihat di suasana upacara adat ini ada sekitar 500 ayam masuk ingkung yang ada di wilayah itu, yang nantinya dibagikan oleh warga masyarakat atau tamu undangan yang hadir. Itu semua akan mendapatkan berkat untuk tamu-tamu undangan itu. Jadi karena ini juga di bawah pengawasan oleh Dinas Kebudayaan, maka apa yang dilaksanakan adalah suatu merupakan berkat kepada warga masyarakat, kerukunan warga, kedamaian, dan ketentraman yang ada di betul ya betul. Jadi kalau ada upacara adat itu tidak perlu diundang, itu katakan udah besok ada upacara adat, tidak ada perintah, tidak ada undangan, semua udah siap dan paginya udah siap kerja bakti. Pada waktu upacara adat ini zaman dulu loh. Ini ada semacam gawar atau istilah sekarang ring mungkin. Gawar satu yang di depan itu ada gawar. Itu isinya adalah opat luar. Mungkin pada waktu itu suatu pengendalian angkor murko dan sebagainya, itu ada gawar, yang sana ada gawar juga, ada dua. Tujuan pokok pada waktu dulu itu yang ibu-ibu atau generasi muda atau itu yang sedang head atau men itu nggak boleh masuk di dalam area upacara adat. Jangankan sampai head, itu orang yang hamil aja pada waktu itu nggak boleh masuk di dalam area itu. Tujuannya apa ya? Karena kesucian eyang itu. Karena pada waktu eyang yang membendung sungai ini kan Eyang Tropoyo namanya. Beliau ini melihat seorang ibu yang sedang istilahnya ngiles geli itu mau buat tempe itu, melihat ibu ini sedang men. Ya, karena itu eyang ini wanti-wanti besok kalau ada upacara adat dan kenduri itu enggak boleh pakai itu tempe deling, itu pantangan. Jadi semua itu ada pantangan yang ada di upacara adat. Semua yang dibawa ke lokasi kenduri itu tidak boleh diicipi. Tidak boleh diicipi ini karena ketentuan itu ya sampai sekarang tidak boleh diicipi. Ya entah itu ambar atau ya itu semua itu yang semua tidak boleh diicipi. Jadi istilahnya itu, dan maknanya ya ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dusun Bidangan ini selalu diberikan ketentraman, ya kemakmuran, kegotong royongan,
Bahkan tidak ada istilah untuk dusun ini apa ini saling apa ini Konflik. ya konflik tidak ada. Pokoknya selalu tenang dan ketentraman karena adanya ya ini kebersamaan anggung kepi adanya upacara dan tempe guling gitu. Selanjutnya nih Pak, Iya, Pak. di tradisi pimpin guling ini kan ada tariannya ya Pak, Iya. dan itu semua pemainnya itu laki-laki semua, Iya. termasuk yang memerankan wanitanya. Iya. Nah itu apa ini Pak? Iya. Maksudnya itu apa? Iya, ini kan memang tarian gitu. Iya. Tarian ini kan kalau sekarang kan apa ini pelaksanaan peresmian pada waktu bendungan itu jadi setelah sungai ini dibendung ini kan airnya melimpah artinya itu bisa untuk mengairi persawahan. Nah ini apa sih tarian sih? Oke, tarian. Nah ini merupakan apa sih peresmian bendungan itu dengan mengadakan tarian tempe guling itu yang tadi saya katakan bahwa ini menggambarkan perjalanan beliau itu loh yang selalu dioyak-oyak, selalu mendapat rintangan, maka yang apa tarian itu dinamakan pimpin dan guling ya. Jadi ada dua kata tadi ya, ini merupakan tarian yang sampai sekarang juga sangat ditarikan dan merupakan sakral yang ada di upacara itu dibarengi dengan adanya panggamilan merupakan sarana apa ini perlengkapan upacara ini. Ada panggamilan yang jumlahnya ada 24 panggamilan. Ini dari hasil bumi puluh waktu istilahnya pada Jawa itu yang isinya macam-macam. Ada ikung, ada jadah, ada ya tadi lauk-pauk yang tadinya ada tumpeng yang diberikan warna, ada warna merah, warna biru. Ini tanda untuk apa ya, menolak istilahnya kejahatan gitu ada, menolak tolak balak ya istilahnya bahasa Jawa itu nanti dibawa ke lokasi dan istilahnya di sana di Sumapan itu tempat untuk apa ya, tempat untuk mengesahkan nadar permohonan dari masyarakat yang mempunyai nadar permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lumayan dengan ini yang Lisan Sanjaya dan yang Lokoyo dan yang Lutur Pangki. Dan tadi yang juga pantangan tadi yang lainnya itu kan bendungan itu pada waktu dibendung kan belum mengalir, belum dapat mengalir ke sawah karena yang Lisan Sanjaya ini punya abdi dalam yang namanya yang Lutur Pati yang persariannya dekat dari sini itu mempunyai pusaka yang namanya ces. Dan ces itu untuk membuat itu celukan. Semalam itu jadi celukan yang ada di apa ya, untuk mengalirkan sungai itu sampai sekarang itu. Maka sekali lagi bahwa Eyang Lisan Sanjaya dengan kabarnya dengan apa ini punggung-punggung yang ada di ini jelas membuat suatu kemakmuran yang ada di masyarakat, dan beliau ini diangkat oleh masyarakat sebagai pahlawan petani. Dan sampai sekarang maka masyarakat di Hidangan ini
mohon maaf ya, tidak ada kekurangan pangan karena semua yang ada di sini bisa diairi oleh kali Kedung itu. Dan kemarin panen itu 1 hektar sudah bisa mencapai 5,5 ton per hektarnya itu. Maka warga masyarakat sangat terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dusun Gedangan ini selalu kemakmuran warga, kerukunan, keberkahan. Yang penting kan digotong royong ya masyarakat sampai sekarang gitu. Kalau dalam kalian bikin video ini Pak, itu ada pakaian khas yang tidak? Iya, sebetulnya kalau zaman dulu kan, ya zaman Mojopahit kan paling raja itu kan paling ngamudono ya istilahnya. Pakaiannya hanya sederhana, mungkin dengan hitam-hitam atau apa ya. Karena sekarang istilahnya modifikasi. Sekarang ya pakaiannya dibuat yang sedemikian. Kalau tadi pelakunya kan ada 24 itu. Jadi nanti akan mendapatkan pembagian tadi yang namanya pandang hilang itu. Itu memang yang sebagai peranan wanita itu diambilkan dari pria, karena pada waktu perayaan ini kan kejar-kejaran nih, kejar-kejaran yang kemungkinan kalau wanita nggak mampu, itu maka penggantinya itu seorang pria. Karena tadi oyak digoda dan mungkin ya sampai mungkin dirangkul dan sebagainya. Dan ini kan kalau wanita ya nggak mampu dan ASEAN kan itu yang itu kan ada 2 itu. Yang satu yang misalkan gaya itu yang pakai senjata itu seperti itu, yang satunya ya yang putri nanti itu dekok dia kan 24 berandal itu ya. Maka itu adalah tarian yang menggambarkan perjalanan beliau. Tapi intinya untuk warga masyarakat ini mengenang bahwa beliau adalah betul-betul seorang pahlawan petani yang bisa membuat kemakmuran. Itu. Jadi istilah upacara ini tidak ada menyembah kaluan, tidak ada. Ini warisan budaya yang tiap tahun selalu kita lestarikan, kita adakan untuk mengenang beliau. Itu intinya itu. Kalau pelaksanaannya itu biasanya ada gimana? Itu di lokasi itu sudah ada pendoponya karena ada diperhatikan oleh dinas kebudayaan, itu dibuatkan semacam tempat untuk upacara itu di dekat sungai Kedung di bawah pohon yang rindang, dan tempat itu untuk mungkin zaman dulu itu hanya tempat untuk pertemuan para petani. Yang sekarang itu dibuatkan gedung pendopo oleh Ibu Bupati pada waktu itu, Ibu Sakinah itu membuatkan untuk tamu-tamu yang hadir di upacara adat. Kalau sebagai pemangku adat nih Pak, itu peranannya dalam tradisi ini apa saja gitu? Saya selaku mewarisi dari eyang-eyang kami sampai sekarang kan saya berdelapan. Saya untuk mengatur di perjalanan upacara adat. Nanti saya akan
membacakan atau mengantarkan suatu sejarah singkat yang ada di upacara itu. Ini tugas saya untuk yang jelas saya menyampaikan secara singkat dan ada di upacara adat. Itu ada lagi yang namanya juru kunci. Juru kunci ini juga menguasai di dalam tadi dari permohonan itu, permohonan yang disampaikan oleh warga, mengesahkan permohonan itu tugas juru kunci itu. Dan juru kunci juga bisa aja ini hubungan dengan eyang-eyang yang sudah tidak ada, ini bisa aja itu banyak juru kunci. Kalau saya selaku pemangku adat cuma mengatur dalamnya upacara yang ada itu. Dan tugas-tugas ini karena ini merupakan juga aset desa, ini juga semua terlibat dari lurah, katakan dari staf pamong-pamong, dari Pak Camat atau sekarang Pak Neu, ini semua ikut terlibat di dalam pelaksanaan upacara adat. Sekali lagi bahwa upacara adat merupakan berkatnya masyarakat untuk kerukunan tadi, untuk kerjasama, untuk ya saling sinamatan, istilah bahasa Jawanya gitu. Jadi suatu ketentraman yang selalu diidam-idamkan oleh masyarakat duduk hidangan gitu. Nah, mungkin ada lagi, silahkan. Kalau seberapa besar nih Pak pengaruh dari tradisi Tinubuling dalam kehidupan masyarakat? Iya, tadi ya kan kami katakan karena ini suatu upacara yang oleh warga ini yang terpilih, yang lengkapi, ini merupakan tadi berkatnya warga ini ya adanya upacara adat ini. Dan yang ini kok semua penari-penari Cengkeh Guling ini semua generasi muda. Tidak ada yang tua. Semua generasi muda ternyata bisa diterima. Bisa diterima oleh generasi yang nanti akan melanjutkan adanya warisan budaya leluhur ini kepada generasi muda. Dan tidak hanya seorang tapi semua ibu-ibu, generasi muda, wanita, semua terlibat. Nah, silakan besok melihat tanggal 13 Juli, harinya Kemis Kliwon, itu semua akan menampilkan dengan itu peragaan-peragaan parogo Cengkeh Guling dan sebagainya. Itu di situ akan terlihat dengan kerukunan warga. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, sebagian besar orang atau masyarakat, khususnya teman-teman yang ada di Jatim itu kan masih awam sama tradisi ini. Lantas apakah sudah ada upaya untuk memperkenalkan tradisi ini untuk keluar daerah begitu Pak? Iya, ini kan istilahnya gedok tular ya. Karena banyak warga kami yang ada di Dusun Gedangan ini banyak sekali yang ada di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Entah itu dari tanah menjadi pegawai, menjadi angkatan atau guru. Itu kalau ada upacara ini pasti datang. Pasti datang di Jakarta, di Semarang, di Solo, di Surabaya. Yang ada itu kalau dia mengetahui ada upacara adat, itu pasti datang, istilahnya ngalap berkah. Yang sekali lagi ya, yang tadi yang Wisan Jaya dengan Garoni Sedo yang ada di Gedangan ini dimakamkan namanya di Krapya. Di Krapya ini juga wilayah Gedangan, tapi lokasinya di dekat sungai. Terus yang satunya itu yang
Tropoyo yang membuat bendungan itu. Setelah bendungan itu jadi, beliau adalah istilahnya meninggal dengan mokso. Iya, mokso itu dengan raganya hilang. Yang satunya yang Yudopati ini dekat sini di makam dulu, juga di wilayah Widangan. Tapi sayangnya semua pusaka peninggalan itu semua hilang, nggak bisa dirawat atau semua hilang. Yang temati yang misalnya ada juga hilang, yang satunya pusaka tes itu juga hilang. Namun ini orang sini itu banyak yang mengetahui, sering melihat yang namanya tes itu berupa seperti ular itu yang ada di wilayah itu. Ini istilah Pada yang ada di Widangan yang selalu diuli-uli oleh warga masyarakat, karena tadi sekali lagi membuat kemakmuran masyarakat. Jadi semua saya sampaikan, ada pantangan-pantangan yang tidak boleh itu sudah saya sampaikan. Bahkan nanti keluarga yang ada di Surabaya mungkin banyak, karena banyak keluarga saya juga di sana di Surabaya. Mungkin ada pesan Pak yang bisa disampaikan buat anak-anak muda supaya melestarikan budaya. Terima kasih ya sekali lagi untuk generasi muda. Tolong, karena ini suatu warisan budaya leluhur kita yang benar-benar membuat suatu peninggalan yang luhur, maka ini perlu dilestarikan dan perlu dilanjutkan adanya tradisi ini, karena tidak menyimpang dari ajaran agama atau pengetahuan yang lain, karena ini hanya khusus untuk memperingati suatu budaya yang ada di dunia. Saya kira itu untuk generasi muda. Monggo, kalau saya sekarang umurnya sudah 76 tahun ini, mungkin nanti akan membuat generasi penerus kita yang akan melanjutkan sebagai pemangku adat dulu. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di akhir podcast episode ketiga kali ini. Nah, kita perlu mengingat bahwa Indonesia itu kaya akan budaya nih Pak. Nah, untuk itu sebagai generasi muda khususnya pasti kita harus ada upaya untuk menjaga budaya-budaya itu tadi. Apalagi anak muda itu kan potensial nih Pak untuk menjaga budaya, dan semoga lahir muda-muda seperti Bapak Sugianto yang punya jiwa berani, juga tangguh ya Pak untuk menjaga budaya. Akhirnya cukup sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya selaku pemangku adat yang mungkin penyampaian saya kurang, dan ya ada tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya yang ada di dusun Widangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.